Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Nah, pada malam hari ini pokok pembahasan kita adalah mengenai manajemen dan administrasi kantor. Apakah itu sebelum saya masuk ke dalam-dalamnya mengenai administrasi kantor, kita akan bahas dahulu apakah itu mengenai manajemen. Manajemen bukan saja dapat dianggap sebagai suatu jenis ilmu, tetapi juga sebagai suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi, misalkan di dalam kehidupan kita sebenarnya kita sudah menerapkan yang namanya ilmu manajemen. Kegiatan kita sudah termanajemen dengan baik, contohnya kapan waktu kita tidur, kapan waktu kita bekerja, kapan waktu belajar, dan sekarang pun ketika kalian mengikuti kuliah daring pun itu adalah salah satu bagian dari manajemen. Manajemen apa? Manajemen waktu. Kemudian sebagai suatu ilmu dan aktivitas, manajemen mempunyai sifat yang unik. Artinya, identitas manajemen berbeda dari ilmu dan aktivitas lainnya. Nah, berbeda. Ilmu manajemen ini salah satu ilmu yang unik karena dia bisa masuk di segala bidang ilmu. Kemudian fungsi manajemen yang harus kita hafal dan harus kita pahami adalah fungsi POAC. Apakah itu POAC? Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi apapun yang kita lakukan di setiap kegiatan, misalkan di perusahaan, itu harus semuanya terplanning, terencana. Tidak kita melakukan sesuatu di perusahaan itu tanpa terencana, maka harus kita planningkan dulu. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi kegiatan yang sudah kita rencanakan itu harus terorganisasi dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab, pelaksananya siapa, kemudian jalannya acara seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pengkoordinasian atau actuating. Jadi di dalam organisasi itu harus terjadi koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat di dalam sistem organisasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Jadi apapun kegiatan itu sesudah berjalan maka harus diawasi, terkontrol dengan baik, harus sesuai dengan yang direncanakan. Balik lagi ke perencanaan atau planning, sudah sesuai tidak? Apakah ada penyimpangan, kekurangan atau sebagainya. Jadi yang harus kita hafal adalah selalu diingat POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian masuk ke dalam elemen manajemen. Nah, elemen manajemen apa aja? Yang pertama adalah man. Harus ada manusianya. Ilmu manajemen tidak berarti ketika tidak ada pelaksananya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah man atau manusia atau humannya itu sendiri. SDM, sumber daya manusianya. Yang kedua adalah money atau uang. Jadi ketika kita menggerakkan suatu perusahaan, maka itu harus ada uangnya. Uang itu sebagai apa? Sebagai modal kerja dia untuk perputaran barang atau misalkan untuk melaksanakan aktivitas kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah material, bahan baku. Misalkan perusahaannya butuh bahan baku apa? Berarti harus ada peralatan kantor, perlengkapan kantor, harus ada komputer, laptop, mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah adanya market atau pasar. Berarti pasar sasaran. Ketika ada suatu barang, maka barang tersebut harus punya tujuan. Dia dibuang ke pasar mana? Bukan berarti misalkan pasar itu sebagai abstrak ya. Pasar itu sebagaimana itu artinya adalah konsumen. Larinya kemana? Market yang mana? Segmen pasar seperti apa? Kemudian mesin, harus ada mesinnya yaitu sebagai modal kerjanya juga untuk pergerakan aktivitas perusahaan. Kemudian metode-metode apa yang dia gunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ilmu manajemen itu tidak hanya satu saja ya, tidak hanya manajemen perkantoran saja, tetapi itu luas. Ada manajemen pemasaran yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, kemudian manajemen keuangan, hubungannya dengan keuangan perusahaan, kemudian manajemen personalia atau HRD atau Human Resource Development. Ini mengurusi mengenai karyawan atau manusia yang terlibat di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian adalah manajemen produksi, berarti hubungannya dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang.
jadi memproduksi barang ataupun jasa. Jadi ada ilmu sendiri yang pelajarinya, yaitu manajemen produksi. Nah, ilmu manajemen ini nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah di semester lanjutan, di semester 2 sampai semester 5 yang akan kita pelajari satu persatu mengenai manajemen keuangan, manajemen SDM, personalia atau HRD, dan manajemen produksi. Kemudian masuk ke manajemen perkantoran itu sendiri. Kita tinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut manajemennya dan dari sudut sasarannya. Kalau dari manajemen itu sebenarnya kegiatan untuk apa? Yang pertama adalah untuk merencanakan, kemudian mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengurus, menyempurnakan, dan menertibkan ketatausahaan kantor. Jadi ini bisa menjadi suatu job desk atau deskripsi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang ada di dalam perkantoran. Nah, ini nanti bisa dibagi-bagi, ada di bagian admin penjualan, ada yang di bagian admin keuangan, ada yang di bagian dan sebagainya. Nah, itu nanti dibagi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian dari sudut sasarannya, manajemen kantor merupakan segala kegiatan penataan yang ditujukan kepada segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata usaha dalam sistem perkantoran untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi sasaran utama dari pelaksanaan manajemen perkantoran itu adalah untuk mencapai dari tujuan organisasi tersebut. Tujuannya apa? Bagaimana cara untuk mencapainya? Apakah diperlukan sistem manajemen yang baik atau tidak? Hubungannya lagi dengan tadi POAC, ada planning, ada organizing, ada actuating, dan controlling dalam melaksanakan pencapaian tujuan dari perusahaan itu tersebut. Kemudian aktivitas manajemen perkantoran. Menurut Geoffrey Whitehead mengatakan bahwa di kantor terdapat 5 bidang kegiatan utama. Jadi di dalam satu perkantoran itu sebenarnya ada 5 bidang utama atau bidang inti. Yang pertama adalah komunikasi, kemudian kalkulasi, pengelolaan warkat, penyusunan laporan, dan kegiatan yang mengikuti prosedur rutin. Jadi harus ada yang namanya komunikasi. Komunikasi antar siapa? Komunikasi antar manusia dalam perusahaan, antar karyawan, bawahan, atasan, antar perusahaan dengan kolega, dengan rekanan bisnis. Kemudian kalkulasi, apapun yang dilakukan perusahaan ketika sudah melakukan planning kegiatan dengan baik, maka harus ada kalkulasi dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian pengelolaan warkat berarti adalah pengelolaan semua aset-aset yang ada di dalam perusahaan itu tersendiri. Kemudian penyusunan laporan dari pengelolaan itu nanti harus ada jadi laporan yang memang harus dibuat secara, misalkan ada harian, ada laporan mingguan, bahkan ada laporan bulanan. Kemudian aktivitas apa? Kegiatan yang mengikuti prosedur rutin berarti kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan menjadi seorang admin penjualan, maka kegiatan sehari-harinya ya kegiatan seperti itu yang selalu diulang setiap hari. Jadi pekerjaan di kantor sebenarnya adalah pekerjaan yang monoton ya. Kalau di dalam kantor beda, kalau orang lapangan ya dia bisa bertemu orang, dia lebih fleksibel, dia banyak bertemu dengan orang, banyak pengalaman, banyak cerita. Tetapi kalau di back office, di belakang meja, dia hanya melakukan pekerjaan yang sama dan yang diulang setiap harinya. Nah, itulah perbedaan dari orang lapangan dan orang yang bekerja di dalam kantor. Kemudian selanjutnya adalah mengenai proses manajemen kantor. Nah, proses manajemen kantor itu ada apa aja? Jadi yang pertama ada perencanaan kantor, balik lagi ke sistem manajemen tadi, kemudian ada pengorganisasian kantor, ada kegiatan personalia tata usaha, dan pengkoordinasian dan pengawasan kantor. Nah, ini adalah proses dari manajemen. Kemudian masuk ke tujuan manajemen kantor. Tujuannya apa dilakukan manajemen perkantoran? Yang pertama adalah sebagai penerimaan informasi, kemudian pencatatan informasi. Jadi apapun informasi yang masuk itu harus dicatat. Contohnya adalah kearsipan. Ada surat masuk, surat keluar, itu harus
proses pencatatan, kemudian penyusunan informasi. Dari informasi yang masuk itu kemudian disusun secara rapi sehingga mudah untuk ditemukan. Kemudian pemberi informasi, kita memberikan feedback dari informasi yang sudah diterima kepada orang yang membutuhkan dari informasi tersebut. Kemudian ada perawatan aktiva. Perawatan aktiva yang dimaksud di sini adalah peralatan kantor dan perawatan perlengkapan dari perkantoran. Kemudian perumusan organisasi secara sederhana, contohnya adalah seperti yang ada di slide. Ini adalah contoh organisasi secara sederhana di suatu perusahaan. Ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer marketing. Kalau manajer keuangan berarti dia bekerja di bagian keuangan, kemudian manajer marketing berarti dia di bagian pemasaran, manajer produksi di bagian produksi, kemudian manajer kantor dan manajer HRD atau development atau biasa disebut dengan personalia ya, bagian personalia atau bagian kepegawaian. Selanjutnya adalah tadi adalah contoh organisasi yang sederhana, sekarang adalah contoh organisasi yang telah berkembang. Contohnya adalah ada direktur, manajer keuangan, di bawah manajer keuangan ada bawahan lagi, misalkan ada supervisor 1, supervisor 2 dan selanjutnya. Kemudian ada manajer marketing, supervisor 1, supervisor 2 dan seterusnya sampai di bawah-bawahnya mungkin ada banyak sekali staf. Nah, kalian bisa membandingkan contoh, cari aja di Google mengenai struktur organisasi. Nah, itu nanti akan muncul ya organisasi dari yang paling ruwet sekali sampai yang paling sederhana. Kemudian masuk ke pendekatan fungsional dalam perorganisasian. Yang pertama, sentralisasi. Sentral itu berarti terpusat. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi, semua pekerjaan kantor harus dikoordinasi oleh seseorang manajer kantor. Walaupun beberapa bagian darinya dapat dikerjakan di dalam kantor departemen yang tidak berada di bawah pengawasannya. Di dalam beberapa organisasi, manajer kantor diberi tanggung jawab penuh atas semua kegiatan dari perkantoran tersebut. Ia diminta mengorganisasikan, memperlengkapi, mengangkat staf dan memanajemenkan kantor-kantor ini dengan memberikan pelayanan yang seperti diminta oleh manajer departemen atau fungsionalnya. Jadi tugasnya adalah tersentralisasi, semua terpusat di bagian perkantoran karena dia di bagian pengawasan. Jadi dia mengawasi seluruh siklus yang ada di dalam perusahaan. Apapun dia bertanggung jawab semua aktivitas yang ada di dalam kantor. Kemudian yang kedua, yang pertama sentralisasi, kemudian desentralisasi. Contoh organisasi yang paling sederhana di bawah ini adalah ada garis terputus-putus ya yang menunjukkan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan. Jadi kalau desentralisasi, tugas dan tanggung jawabnya diberikan kepada masing-masing manajernya. Dia hanya punya garis putus-putus. Garis putus-putus di sini adalah dia tidak berhak untuk melakukan komando atau perintah, tapi cuma pengkoordinasian. Jadi manajemen produksi dia tidak bisa nih memerintah ke kantor pabrik. Kenapa? Karena di sini ada garis putus-putus. Nah, siapa yang bisa memberikan mandat atau perintah? Yaitu manajer kantor. Manajer kantor yang memberi perintah kepada kantor pembelian, kantor pabrik, dan kantor penjualan. Karena di sini ada garis koordinasi tanpa putus-putus. Kalau tanpa putus-putus ini dia berhak untuk memberikan perintah atau tugas, tetapi kalau putus-putus seperti ini dia hanya mengkoordinasikan atau sebagai bagian dari pengkoordinasian. Kemudian pembagian kerja dan penugasan kerja. Yang pertama adalah delegasi. Apa itu delegasi? Delegasi adalah proses di mana individu atau kelompok memindahkan kepada individu atau kelompok lain tugas untuk menjalankan aksi tertentu dan sekaligus mengambil keputusan tertentu. Jadi delegasi wewenang. Jadi pemberian wewenang atau kata lainnya adalah memberikan perintah, mandat atau memberikan pekerjaan bagi orang yang diberikan perintah seperti itu. Kemudian delegasi dapat dinyatakan secara ringkas sebagai suatu proses di mana seorang manajer itu pertama menyerahkan tugasnya. Jadi ada tugas yang dibebankan atau diamanahkan kepada bawahannya. Kemudian memberikan
wewenang untuk membuat komitmen sampai batas yang memang dianggap perlu untuk memungkinkan yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, menciptakan kewajiban pada pihak setiap bawahan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Jadi ada kewajiban yang memang harus dikerjakan oleh bawahan sehingga dia bisa melaksanakan pekerjaan dan hasilnya itu memuaskan bagi kedua belah pihak. Atasannya bisa menerima pekerjaannya. Apabila si bawahan tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, otomatis atasan juga tidak akan puas terhadap hasil kerja dari bawahan. Kemudian analisis pekerjaannya. Analisis pekerjaan itu apa? Itu adalah suatu proses penelitian tugas dari kantor. Langkah-langkahnya apa? Lakukan dulu pembagian kerja secara umum di dalam kantor, yaitu yang pertama menurut fungsinya, yang kedua adalah menurut proses. Jadi analisis pekerjaan sudah lengkap merupakan dasar untuk uraian pekerjaan. Jadi ketika ada job description suatu pekerjaan itu harus dianalisis dulu. Oh, misalkan bagian keuangan tugasnya apa? Contoh membuat laporan keuangan, memeriksa keuangan, membuat laporan, membuat penyusunan, buat laporan harian. Nah, itu deskripsi dari apa yang sudah dia lakukan dari mulai fungsi sampai prosesnya perusahaan itu sampai keluarlah laporan dan tanggung jawab kepada. Selanjutnya adalah mengenai uraian pekerjaan. Apa aja sih uraian pekerjaan itu? Jadi uraian pekerjaan itu menentukan apa yang harus dikerjakan, kepada siapa pekerja harus melapor, dan syarat apa yang perlu dilaporkan untuk jabatan itu. Jadi setiap pekerjaan apapun itu memang harus dilakukan, kemudian dilaporkan, dan apa aja yang perlu memang dipersyaratkan untuk dia menempati jabatan tersebut. Kemudian uraian pekerjaan juga dipergunakan sebagai cetak biru bagi pekerja baru dan memungkinkan latihan di tempat kerja dengan sedikit sekali pengulangan instruksi. Jadi misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, pasti ada yang namanya masa training atau masa perkenalan bagi di lingkungan perusahaan. Nah, biasanya sekarang perusahaan itu ingin tahu dulu mana sih kapasitas atau kompetensi dari si pekerja yang dia kerjakan itu. Kalau memang bagus, berarti dia bisa diangkat jadi karyawan. Kalau di masa trainingnya dia tidak bisa bagus atau dianggap kurang memuaskan, biasanya di-cut atau diputus hanya sampai di situ saja, tidak bisa menjadi karyawan. Maka ketika si karyawan itu baru masuk, dia langsung ditempatkan di bagian yang memang dituju oleh perusahaan itu. Kemudian menurut pengertian manajemen perkantoran sendiri, yaitu suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas dari organisasi yang bersangkutan. Jadi pengertian manajemen perkantoran itu sendiri itu sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, sistematik, dan terstruktur. Jadi ada organisasi yang memang harus dia ikuti. Kemudian menurut J.R. Terry, manajemen perkantoran itu adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian dari pekerjaan kantor. Nah, di bawah ini adalah ruang lingkup dari aktivitas dari pekerjaan kantor. Yang pertama adalah perencanaan perkantoran atau office planning. Jadi apapun yang dikerjakan itu harus secara terplanning atau terencana. Kemudian ada pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Jadi pengorganisasian dari apa yang sudah dikerjakan itu harus terorganisasi dengan baik. Kemudian pengkoordinasian perkantoran atau office actuating, dan yang terakhir adalah pengawasan perkantoran atau office controlling. Jadi semua yang dilakukan itu harus terkontrol. Siapa yang mengkontrol? Yaitu atasannya. Atasan harus bisa mengkontrol apapun yang sudah dilakukan oleh bawahan. Nah, dari ruang-ruang ini semuanya adalah masuk ke dalam prinsip dari manajemen tadi ya, POAC. Ada planning, organizing, dan actuating, dan controlling. Jadi intinya 4 tadi ada POAC. Kemudian perencanaan perkantoran atau office planning itu meliputi apa aja? Ada desain ruangan kantor. Jadi kantor sebelum ditempati itu kita harus punya desainnya. Desain ruangan apa yang memang perlu disiapkan. Kemudian tata suara, tata warna, tata ruang kantor, ada ventilasi, penerangan atau cahayanya seperti apa, itu harus sudah terencana. Kemudian metode-metode dan standarisasi dari pekerjaan kantor itu tersebut. Ada perlengkapan perabotan kantor dan peralatan kantor. Itu harus sudah terplanning ketika
orang ingin membuat suatu kantor dan harus yang paling penting juga adalah harus ada anggaran atau budgeting dari perkantoran itu tersebut. Selanjutnya adalah mengenai pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Jadi pengorganisasian itu menghubungkan berbagai macam fungsi dari suatu organisasi di dalam suatu perusahaan yang isinya adalah orang atau pelaksana yang melaksanakan fungsi-fungsi dari organisasi tersebut. Jadi yang diorganisasikan itu apa? Yang diorganisasikan yaitu orangnya. Orang-orang yang melakukan dari fungsi dari perkantoran itu. Kemudian kalau pengawasan perkantoran, yaitu yang pertama adalah adanya kualitas pekerjaan kantor. Bagaimana kualitas pekerjaan yang dihasilkan itu seperti apa. Kemudian waktu pekerjaan kantor, dia harus bekerja di jam berapa. Office hours-nya berapa. Dari misalkan 8 jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 dengan istirahat 1 jam. Nah itu sudah harus ada waktunya. Kemudian metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor. Metode apa yang digunakan oleh perusahaan, standar pekerjaan kantornya seperti apa, SOP-nya seperti apa, standar operasional prosedurnya seperti apa yang harus dia ikuti, harus dia laksanakan. Kemudian biaya perkantoran. Selanjutnya adalah alat perlengkapan dan perabotan kantor. Peralatan apa yang dia butuhkan dan perabotan apa yang dia butuhkan untuk dapat membuat suatu kantor. Dalam pengawasan itu, misalkan peralatan kantor itu harus mengalami pembaruan setiap 5 tahun sekali. Perlengkapan juga seperti itu. Nah, itu sudah harus ada organisasinya, diorganising. Oh, perputaran aktiva tidak seperti apa, aktiva tetap itu seperti apa, kapan dilakukan pembaruan, kemudian pelayanan kantor, bagaimana pelayanan yang kantor itu berikan, kemudian pengawasan dokumentasi. Jadi mengawasi segala sesuatu yang memang berjalan di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai definisi pekerjaan kantor menurut George Terry, yaitu pekerjaan perkantoran meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan. Jadi pekerjaan kantor itu sebenarnya adalah pekerjaan yang bisa dilakukan secara lisan, tertulisnya itu apa? Menulis laporan, membuat surat dan sebagainya, sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal yang dengan cepat, guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan. Jadi pimpinan itu bertindak atas dasar apa? Atas dasar laporan dari pekerjaan bawahan, kemudian dilakukan pengawasan, kemudian atasan itu bisa mengambil keputusan dari apa yang sudah dilakukan oleh bawahan. Misalkan supervisor dia mengawasi bawahannya, yaitu apa yang dilakukan stafnya itu dirangkum oleh supervisor, kemudian dilaporkan kepada manajer. Nah, dari manajer itu dia naik ke atas lagi, dilaporkan kepada direktur. Jadi secara berkesinambungan ya, dari staf, supervisor, manajer, dan direktur. Kemudian tujuh macam kegiatan pokok pekerjaan kantor menurut George Terry, yaitu yang pertama ada mengetik, kemudian menghitung, memeriksa, menyimpan warkat, menelpon, menggandakan, dan mengirim surat. Ini adalah pekerjaan yang memang dilakukan secara berulang kali ya, berurutan, yaitu ya harus bisa yang namanya mengetik, itu harus sudah sebagai seorang administrator itu wajib bisa dia lakukan. Kemudian menghitung, memeriksa, menyimpan warkat, menelpon, dan menggandakan dan mengirim surat. Ini menurut Geoffrey Mills dan Standingford, setiap kantor itu memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menerima keterangan. Jadi dia menerima keterangan, laporan, atau surat menyurat dari luar, kemudian dicatat keterangannya seperti apa, kemudian mengolah keterangan tersebut, mengolah informasi tersebut, dan memberikan keterangan kepada atasan. Kemudian yang terakhir yaitu melindungi harta kekayaan. Melindungi harta kekayaan yang maksud di sini adalah kerahasiaan dari dokumen atau rahasia dari perusahaan memang yang harus dijaga oleh orang administrasi kantor. Yang dimaksud kekayaan itu bukan materi ya, tetapi memang data-data yang memang perlu dijaga oleh karyawan, kerahasiaan dari informasi dari perusahaan itu tersebut.
Kemudian, tata usaha kantor secara umum itu adalah merupakan kegiatan di dalam kantor. Jadi kegiatan yang memang dilakukan di dalam kantor. Tinjau dari aktivitas pokoknya, tata usaha kantor adalah kegiatan untuk menggandakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan tersebut dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan dan pihak terkait. Jadi apapun yang dilakukan, itu berupa pencatatan, penyusunan keterangan sehingga dari, pencatatan keterangan tersebut itu dapat digunakan oleh pimpinan sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan. Dan pada hakikatnya tata usaha itu adalah tugas pelayan, pengolahan dan pengarsipan dokumen kantor. Jadi meliputi dia melayani siapa? Melayani atasan, melayani rekan kerja, kemudian mengolah dan mengarsipkan dokumen dari kantor. Nah, demikian pertemuan kedua pada malam hari ini. Silahkan membuat resumenya setelah mendengarkan video pembelajaran dari YouTube ini. Dan jangan lupa untuk diupload di Microsoft Teams dengan mencantumkan nama ya, dan nama dari mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.